Selamat malam Bapak Ibu semuanya, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam PA Virtual Timur A Plus. Pada malam hari ini kita untuk yang ke-109. Dan pada malam hari ini nanti akan dilayani oleh Bapak Pendeta Kriswoyo dari GKJ Mino Martani dengan tema tanpa benih tidak ada yang tumbuh, tanpa menanam tidak ada yang dituai. Diambilkan dari Galatia 6 ayat 7 sampai dengan yang ke-10. Untuk itu waktu sepenuhnya kami aturkan kepada Bapak Pendeta Kriswoyo. Semoga Pak Pendeta. Terima kasih Pak Nur Cahyo. Selamat malam Bapak Ibu peserta PA pada malam hari ini. Selamat malam. Saya bersyukur karena malam ini dapat bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Kita akan bersama-sama menggumuli ini tema yang diberikan kepada saya, dan tema ini yang akan kita coba gumuli bersama. Tanpa benih tak ada yang tumbuh, tanpa menanam tak ada yang dituai. Nah, tema ini mengingatkan kita akan hukum alam, begitu ya Bapak Ibu ya. Kalau nggak ada benih, nggak ada yang ditanam. Kalau nggak ada ditanam, nggak ada yang ditanam, tentu juga nggak ada yang dituai. Jadi ini boleh dikatakan prinsip tabur tuai atau tanam dan panen. Nah, karena tema menyangkut tabur tuai, maka saya mengusulkan bacaannya dari Galatia 6 ayat 7 sampai dengan yang ke-10. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, Galatia 6 ayat 7 sampai dengan yang ke-10 ini adalah salah satu bagian dari tulisan Paulus yang berpotensi untuk disalah mengerti. Khususnya ada kata hidup yang kekal. Jadi beroleh hidup yang kekal. Nah, di mana potensi salah dimengertinya, ini seolah-olah akan membawa orang kepada bahwa perbuatan itu menentukan orang selamat atau tidak. Gitu ya. Jadi karena ada ia akan menuai hidup yang kekal. Jadi seolah-olah perbuatan ini menentukan keselamatan. Tetapi apakah artinya demikian? Nah, nanti itu akan kita coba lihat bersama. Yang pasti ada potensi bahwa bagian ini disalah mengerti, salah ditafsirkan, lalu kalau salah mengerti dan salah ditafsirkan tentu hasilnya juga akan berbeda. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, supaya kita dapat melihat bingkai
atau rambu-rambu bagaimana kita dapat memahami Galatia 6 ayat 7 sampai dengan yang ke-10 ini. Perkenankan saya menyampaikan sedikit, mengingatkan kembali apa yang menjadi latar belakang tulisan Paulus kepada jemaat di Galatia. Jadi supaya kita bisa melihat bingkai daripada Galatia 6 ayat 7 sampai dengan yang ke-10 ini. Nah, surat Galatia, kita tahu bahwa surat ini ditulis oleh Paulus dengan konteks yang khusus. Jadi ditujukan karena situasi tertentu. Situasinya seperti apa? Nah, situasi penulisan surat Galatia yang pertama adalah kerasulan Paulus ini diragukan oleh rasul-rasul yang lain, termasuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pada waktu itu, khususnya di lingkungan Galatia. Jadi kerasulan Paulus ini diragukan. Benar nggak sih Paulus ini seorang rasul dari Tuhan? Nah, mengapa muncul keraguan-raguan demikian itu? Karena ada pemahaman di kalangan orang Kristen atau orang yang percaya kepada Yesus pada waktu itu, bahwa seorang rasul itu harus seorang yang mengikuti Tuhan Yesus selama hidupnya. Jadi ini salah satu kriteria seseorang bisa disebut sebagai seorang rasul. Jadi tidak sembarangan orang bisa disebut seorang rasul. Orang yang mengikuti Tuhan Yesus di sepanjang hidupnya. Nah, orang-orang yang mengikuti dengan utuh, orang-orang itulah yang dapat disebut sebagai rasul. Nah, sementara Paulus ini tidak punya kriteria itu. Paulus tidak mengikuti Tuhan Yesus selama hidupnya atau selama Tuhan Yesus hidup, seperti Petrus, Yohanes. Nah, Paulus ini enggak seperti itu. Nah, karena itu maka wajar ketika kerasulan Paulus ini lalu diragukan oleh orang-orang Kristen, boleh dikatakan begitu. Apalagi Bapak Ibu mengingat latar belakang Paulus ini adalah seorang yang menjadi penganiaya para pengikut Kristus. Jadi ini menambah keyakinan orang-orang banyak pada waktu itu terkait dengan kerasulan Paulus. Nah, oleh karena itu di awal-awal surat Galatia ini kita bisa melihat bagaimana Paulus menjelaskan dengan detail bahwa dirinya ini rasul, nggak usah diragukan. Kalau Bapak Ibu mirsani, pasal-pasal pertama itu adalah pasal-pasal yang menjelaskan sebagai sebuah argumen bahwa Paulus benar-benar rasul yang diutus oleh Tuhan, yang berjumpa secara langsung dan diutus secara langsung oleh Tuhan Yesus ketika ia berjalan menuju Damsyik. Jadi itu alasan Paulus, saya ini diutus langsung oleh Tuhan, sekalipun tidak pernah mengikuti Tuhan Yesus ketika itu. Nah, itu argumen Paulus dan masih banyak argumen-argumen yang lain tentunya. Nah, lalu konteks yang kedua, orang-orang Kristen yang ada di Galatia ini didominasi oleh orang-orang Yahudi. Sementara orang-orang Yahudi Kristen ini punya pikiran bahwa keselamatan yang datangnya dari Tuhan Yesus atau melalui Tuhan Yesus itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang Yahudi. Ini menurut pikiran beberapa orang Yahudi yang ada di Galatia. Jadi keselamatan yang diberikan Allah di dalam Yesus Kristus ini tidak diperuntukkan oleh orang-orang di luar Yahudi. Dimiliki sendiri oleh orang-orang Yahudi. Lalu Paulus berkata, enggak, keselamatan dalam Tuhan Yesus itu tidak hanya untuk orang Yahudi. Lalu orang-orang Yahudi berpikir, loh kalau begitu orang lain bisa selamat dong. Lalu orang-orang Yahudi ini nego.
kepada Paulus, oh kalau begitu oke lah, orang di luar Yahudi boleh menerima keselamatan dari Tuhan, tetapi ada syaratnya. Oh, masih nego begitu orang-orang Yahudi yang punya pikiran begitu. Syaratnya apa? Syaratnya mereka harus disunat. Mereka harus mengikuti Taurat. Nah, ini juga disanggah oleh Paulus lagi. Enggak bisa. Kita itu tidak diselamatkan oleh sunat, kita itu tidak diselamatkan oleh Taurat, tetapi kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Kalau kita masih berpegang pada sunat dan Taurat, itu berarti kita masih mendasarkan keselamatan kita itu atas perbuatan kita. Sementara kita tahu kita tidak mungkin dapat melakukan apa yang baik, melakukan apa yang benar, lalu membuat kita selamat. Nah, Paulus menyanggahnya begitu. Kita manusia ini tidak bisa hidup dengan baik, hidup dengan benar untuk mendapatkan keselamatan. Kita hanya bergantung kepada anugerah Tuhan. Nah, ini yang mewarnai tulisan Paulus di surat Galatia. Jadi anugerah Allah ini menjadi sesuatu yang utama, sementara sunat dan Taurat ini diletakkan, ditaruh di bawah karena itu tidak lagi punya arti apa-apa ketika anugerah itu menjadi yang utama atau dasar orang diselamatkan. Nah, ini bingkainya Bapak Ibu. Ini latar belakang surat Galatia. Nah, dengan bingkai yang seperti itu nanti kita bisa memahami dengan baik Galatia 6 ayat 7 sampai dengan yang ke-10 yang menjadi bahan kita pada malam hari ini. Nah, kita mulai melihat teks kita. Di ayat yang ke-7 diawali dengan kalimat jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Nah, kalimat atau dua kata jangan sesat ini bisa diartikan jangan tertipu, jangan mau dibohongi. Kalau kita lihat teks Yunaninya ya, jadi bisa jangan sesat, jangan tertipu, jangan mau dibohongi. Allah tidak dapat dipermainkan, Allah tidak dapat diejek, Allah tidak dapat diolok-olok dan beberapa arti yang lain. Nah, kenapa ada tulisan Paulus yang seperti ini Bapak Ibu? Karena ternyata di jemaat itu ada orang-orang yang punya pikiran begini. Oh, ternyata Tuhan itu tidak tahu kalau aku melakukan sesuatu yang jahat secara tersembunyi. Ini ada orang yang berpikir begitu. Tuhan nggak tahu kok kalau aku punya pikiran jahat, kalau aku melakukan yang jahat, tapi tersembunyi. Tuhan nggak tahu. Jadi aku bisa melakukan ini dan itu, toh ternyata tidak semua diketahui oleh Tuhan. Jadi ada orang yang berpikir seperti itu. Makanya di ayat sebelumnya ada sabda dari Paulus, ya ada orang yang merasa benar, ada orang yang merasa berarti, tetapi sesungguhnya tidak berarti. Nah, itu orang-orang yang menipu dirinya sendiri. Nah, ini ada kaitannya dengan kata jangan sesat di sini. Jadi ada orang-orang berpikir, oh kalau gitu, kalau aku berbuat secara sembunyi-sembunyi, Tuhan nggak tahu dong. Kalau aku berbuat jahat dengan saya sembunyikan, oh Tuhan nggak tahu, nggak apa-apa berarti. Tapi lalu Paulus menjelaskan, Allah tidak bisa dipermainkan loh. Allah itu benar, Allah tahu apa yang kalian lakukan. Jadi tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Kamu jangan tertipu, kamu jangan sesat, jangan tersesat, kamu jangan keliru mengartikan atau memikirkan. Allah tahu, Allah itu benar. Apa yang ditabur orang itulah yang akan dituai. Nah, Paulus selalu menjelaskan begitu supaya orang-orang yang punya pikiran keliru tadi tidak menjadi keliru. Di ayat 7 mengawali jangan sesat,
Allah tidak dapat dipermainkan. Nah, artinya kurang lebih demikian. Apa yang ditabur orang itu yang akan dituai. Nah, apa yang ditabur orang itu sesuai dengan benih yang ditanam. Nah, ini hukum alam, kita tahu itu. Orang nanam kacang akan panen kacang ya Bapak Ibu ya. Orang tanam jagung akan panen jagung, kecuali almarhum Didi Kempot itu pernah menyanyikan, apa yang tanam tidak sesuai dengan yang dipanen. Nanam padi, yang tumbuh rumput. Ada lagunya itu. Tandur pari, jebul tukule, malah suka teki. Gitu ya. Nah, ini Paulus mengingatkan yang ditabur orang itu sesuai dengan benih yang dituai orang sesuai dengan benih yang ditanam. Nah, Paulus melanjutkan tulisannya. Ada menabur dalam daging versus menabur dalam roh. Kalau kita mencermati surat Galatia ini Bapak Ibu, kata daging ini ada di banyak tempat di surat Galatia. Jadi tidak hanya sekali di pasal 6 saja, tetapi di pasal 2 ada, di pasal 3 ada, dan seterusnya. Nah, setiap ada kata daging, ternyata artinya tidak selalu sama. Jadi di pasal 2 misalnya, daging di sana itu berarti tubuh jasmani ini. Tetapi di pasal 3, daging yang dimaksud ini berbeda lagi. Daging yang dimaksud di pasal 3 itu adalah pikiran yang kembali kepada hukum Taurat itu tadi. Jadi orang-orang berpikir bahwa keselamatan itu bisa digapai melalui perbuatan. Nah, ini dipahami oleh Paulus atau ditulis oleh Paulus sebagai tindakan daging. Pikiran perdagingan. Kita nggak bisa lagi berpikir seperti itu, kata Paulus. Nah, kalau kita masih berpikir seperti itu, bahwa keselamatan kita itu kita dapat karena kita melakukan yang baik, itu pikiran daging. Itu di pasal 3. Lalu di pasal 5, daging itu dipahami sebagai perbuatan buruk, perbuatan jahat. Jadi kata daging ini punya banyak makna. Nah, termasuk di pasal kita ini dimaknai atau punya makna yang baru atau ditambahkan, karena di situ ada kata menabur dalam daging. Nah, di dalam ayat yang kita baca, di ayat yang ke-8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Jadi menabur dalam daging dalam bahasa Yunani itu sar. Orang akan menuai kerusakan atau kebinasaan. Ini bahasa aslinya kerusakan atau kebinasaan itu korupsi. Bahasa Yunaninya ya, korupsi. Korupsi itu sering dipakai di istilah Yunani itu sesuatu yang sedang menuju kepada pembusukan. Oleh karena itu, Lembaga Alkitab Indonesia mengartikan kebinasaan atau kerusakan. Jadi orang yang menabur dalam daging itu menuju kepada kerusakan atau kepada kebinasaan atau kepada pembusukan. Artinya bahwa ia tidak memperoleh apa-apa. Jadi orang yang menabur dalam daging itu zong, tidak dapat apa-apa. Beda dengan orang yang menabur dalam roh. Dalam bahasa Yunani kita tahu roh itu pneuma. Nah, orang yang menabur dalam roh ini menuju hidup yang kekal. Nah, ini juga ada kata hidup yang kekal. Ini bisa dimaknai
dengan dua makna. Hidup yang kekal itu bisa berarti selamat di surga, gitu ya. Oh, kita diselamatkan oleh Tuhan lalu memperoleh hidup yang kekal, artinya selamat di surga. Tetapi hidup yang kekal itu juga dapat kita artikan hidup yang mulia, hidup yang benar-benar benar atau benar-benar benar, gitu ya. Itu hidup yang kekal. Jadi orang yang menabur dalam roh itu menuju kepada hidup yang mulia, hidup yang benar-benar benar, hidup yang benar-benar benar. Nah, lalu apa artinya menabur dalam daging dan menabur dalam roh? Menabur dalam daging adalah orang yang menginvestasikan segala sesuatu yang dimilikinya dalam kehidupan ini kepada sesuatu yang jasmaniah, yang fana, yang bendawi, yang sifatnya sementara. Ini menabur dalam daging, menginvestasikan segala dayanya untuk sesuatu yang bendawi, yang duniawi. Ini menabur dalam daging. Sementara menabur dalam roh adalah orang yang menginvestasikan segala dayanya kepada segala sesuatu yang spiritual dan yang mulia. Menabur dalam roh. Nah, bagi Paulus, semua orang setiap hari selalu menabur. Tidak ada yang tidak menabur. Jadi setiap orang termasuk kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, sesungguhnya setiap hari ini kita sedang menabur. Nah, karena ini ada dua macam taburan atau benihnya, nah kita diajak bertanya, mana yang kita tabur setiap hari? Kita menabur dalam daging atau kita menabur dalam roh? Jadi menabur dalam daging menginvestasikan segala daya untuk yang bendawi. Tapi menabur dalam roh menginvestasikan segala daya kepada segala sesuatu yang spiritual dan mulia. Nah, ada seorang teolog yang mengartikan lain, Bapak Ibu, tetapi masih ada kaitannya dengan daging yang saya jelaskan yang di awal. Jadi ada teolog yang mengartikan menabur dalam daging ini orang-orang yang masih punya pikiran ketika aku melakukan sesuatu itu yang akan membuatku selamat. Nah, itu ada yang teolog yang mengartikan begitu. Sementara menabur dalam roh ini adalah orang-orang yang bergantung kepada anugerah Allah. Jadi ada teolog yang mengartikan seperti itu. Nah, kita bisa memilih mana yang kira-kira mana yang mau kita pakai. Nah, kita ditolong oleh Galatia 5 pasal sebelumnya dari ini ayat 19 sampai dengan yang ke-23. Nah, ayat ini sudah kita kenal dengan baik. Paulus memberikan rincian yang sangat detail, yang mudah untuk kita mengerti, sekalipun perlu kita kupas satu persatu, tetapi paling tidak kita sudah bisa meraba-raba menginvestasikan segala sesuatu kepada yang bendawi, yang duniawi itu seperti apa, menginvestasikan segala daya kepada yang spiritual itu seperti apa. Nah, Galatia 5 ayat 19 sampai 23 ini menolong kita untuk melihat praktisnya. Di situ ada percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, dan sebagainya. Itu dikatakan sebagai buah-buah dari daging atau taburan benih daging. Sementara taburan roh atau buah-buah roh itu ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan sebagainya. Jadi daging vs roh ini kita bisa lihat dengan lebih detail dari pasal 5 ayat 19 sampai dengan yang ke-23. Nah, ini pertanyaan reflektif untuk kita pertanyakan kepada diri kita masing-masing.
apa yang ingin saudara tuai 1 tahun, 5 tahun, atau 20 tahun dari sekarang. Nah, mengingat tuaian apa yang akan kita harapkan, maka kita juga perlu memikirkan dengan serius apa yang kita tabur setiap harinya. Dan pertanyaan terakhir, apa yang saya tabur hari ini? Nah, ini pengantar yang saya sampaikan. Nah, semoga dengan pengantar ini kita dapat berdiskusi dengan lebih banyak dan kita dapat menggali dengan luar biasa Galatia 6 ayat 7 sampai dengan yang ke-10 ini. Karena kita sifatnya pendalaman Alkitab, begitu pada malam ini. Baik. Demikian Bapak Ibu pengantar yang dapat saya sampaikan. Mari kita diskusikan bersama-sama. Sekiranya ada sesuatu yang perlu untuk kita sharingkan, kita perjelas, kita perdalam dan sebagainya. Monggo. Wonten ingkang badhe miwiti.